Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayuningsih dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram, tingkat 1 semester 1 kelas B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas tentang anatomi reproduksi pada wanita. Struktur organ reproduksi wanita sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada organ eksterna atau organ luar, ada organ interna atau organ dalam. Kita bisa lihat gambarnya. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu organ eksterna atau organ luar. Sebelumnya kita harus tahu apa sih organ genitalia eksterna itu? Organ genitalia eksterna adalah organ yang terlihat dari luar ketika wanita dalam posisi dikotomi atau terlentang. Organ genitalia eksterna terdiri dari non pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, ada uretra, ada himen, ada vagina, kemudian juga ada epigulum, perineum, dan yang terakhir ada anus. Kita bisa lihat bagian-bagian dari genitalia eksterna sendiri. Baik, kita akan bahas satu persatu mulai dari yang paling atas. Pada puncak yang paling atas ada bagian yang menggunung, ditumbuhi rambut. Bagian ini berisi jaringan lemak, namanya adalah mon pubis atau mon veneris. Kemudian lanjutan dari mon pubis yang bentuknya lonjong, kemudian mengecil ke bawah melingkari vestibulum dan menutupi bagian depan uretra dan vagina disebut labia mayor. Kemudian pada bagian labia mayor terdapat labia minora kiri dan labia minora kanan. Labia minora merupakan lipatan kulit yang panjang dan sempit dan bagian ini memanjang ke arah bawah seperti kita lihat pada gambar. Kemudian pada puncak dari labia minora terdapat yang namanya klitoris. Nah, klitoris di sini banyak memiliki urat saraf sehingga pada bagian ini sangat sensitif. Bisa kita lihat bentuk dari klitoris sendiri. Di bawah klitoris kita akan menemukan orifisium uretra externum atau bisa disebut juga lubang uretra. Lubang uretra ini adalah tempat keluarnya air kemih. Bisa kita lihat lubang uretra seperti apa. Kemudian ada himen. Himen merupakan lipatan yang tertutup mukosa dan letaknya bisa kita lihat letaknya di sekitar vagina. Selanjutnya di bawah himen ada lubang vagina. Lubang vagina ini adalah tempat keluarnya darah menstruasi, tempat koitus, dan juga tempat lahirnya bayi. Selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum merupakan massa jaringan ereksi yang berada di labia minora dan di kedua sisi lubang vagina. Ini adalah bentuk dari vestibulum. Kemudian bagian yang terletak antara vagina dan anus disebut dengan perineum. Bisa kita lihat bentuk dari perineum. Dan bagian terakhir dari genitalia eksterna yaitu anus. Anus merupakan tempat keluarnya fases dan tinja. Anus sendiri berada di paling bawah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan letak atau posisi serta fungsi dari kelenjar skin dan kelenjar Bartholin. Bisa kita lihat gambar dari kelenjar skin dan kelenjar Bartholin. Kelenjar skin sendiri terdapat di sekitar lubang uretra kiri dan kanan. Kelenjar skin normal mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi daerah sekitarnya atau daerah bukaan uretra dan jaringan di sekitarnya. Kelenjar ini memiliki peran untuk melindungi uretra dari infeksi dan pengeluaran dari kelenjar skin adalah hal yang normal. Selanjutnya bisa kita lihat bentuk dari kelenjar Bartholin ini. Kelenjar Bartholin terletak di setiap sisi lubang vagina. Kelenjar ini mengeluarkan cairan yang membantu melumasi vagina. Kelenjar ini berukuran kecil sehingga bisa kita lihat di sini tidak mudah terdeteksi oleh tangan maupun mata. Selanjutnya, lanjutan dari bagian reproduksi, selain ada genitalia eksterna, ada juga genitalia interna atau genitalia bagian dalam. Yang akan kita bahas pertama yaitu ovarium. Kita bisa lihat ini adalah bentuk dari ovarium. Ovarium merupakan kelenjar yang terletak di sisi kanan dan kiri uterus dan terikat oleh ligamen uterus. Ovarium sendiri berfungsi sebagai organ penghasil sel kelamin pada wanita. Kemudian ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi merupakan saluran panjang
yang ini, yang sekitar 10-13 cm yang menghubungkan antara ovarium menuju rahim. Saluran ini sendiri berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim. Selanjutnya ada uterus. Uterus merupakan otot yang berbentuk buah terbalik seperti kita lihat di sini dari sistem reproduksi wanita. Uterus sendiri berfungsi untuk menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. Selanjutnya ada serviks. Serviks adalah saluran yang berbentuk tabung pada bagian bawah rahim yang menghubungkan antara rahim dan vagina. Panjangnya sekitar 4 cm dan memiliki lebar sekitar 2 cm. Meskipun terlihat kecil, mulut rahim dapat membuka dan melebar sebagai jalan saat persalinan berlangsung. Bagi menjadi dua. Yang pertama ada pelvis mayor. Pelvis mayor letaknya di atas linea terminalis. Fungsi dari pelvis mayor sendiri adalah untuk menyokong area abdomen. Selanjutnya ada pelvis minor, yang di sini pelvis minor berada di bawah linea terminalis dan fungsinya untuk menyokong organ genitalia seperti ovarium, rahim, dan lain-lain. Tulang panggul dibagi menjadi 4. Yang pertama dua tulang koksai, 1 tulang sakrum, dan 1 tulang coccygeus. Koksai dibagi menjadi 3, ada ilium, isium, dan pubis. Ilium dibagi menjadi crista iliaca, ini yang tebal. Kemudian ada spina iliaca, ada spina iliaca anterior, spina iliaca posterior, dan spina iliaca posterior superior, dan spina iliaca posterior inferior. Sakrum dibagi lagi menjadi 2. Pertama ada promontorium, yang ini yang bagian menonjol, dan foramen sacralia anterior yang bagian yang berlubang. Coccygeus terdiri dari 3 sampai 5 lubang. Coccygeus ini bisa juga melebar. Kemudian ada artikulasio di pangguloneta itu dari 3. Yang pertama artikulasio sacroiliaca, gabungan antara tulang sakrum dan tulang ilium. Kemudian ada artikulasio symphysis pubis dan artikulasio sacrococcygeus antara tulang sakrum dan coccy. Selanjutnya yang bagian lunak. Bagian lunak itu dibentuk oleh otot-otot dan ligamenta. Yang pertama yang akan kita bahas di sini bagian yang lunak, yaitu otot. Otot di sini terdiri dari otot dasar panggul bagian luar dan otot yang melingkari vagina bagian tengah anus. Otot dasar panggul bagian luar terdiri dari musculus sphincterani externum seperti ini. Bisa kita lihat bentuk dari musculus sphincterani externum. Kemudian ada musculus bulbochafen atau osus yang melingkari vagina. Bisa kita lihat bentuk dari musculus bulbochafen ini. Kemudian ada musculus farinea transversus. Ini merupakan musculus linea transversus. Otot-otot bagian ini berada di luar dasar panggul. Selanjutnya di sini ada otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Otot-otot tersebut ialah yang pertama itu ada musculus iliococcygeus. Musculus iliococcygeus berada di sini. Kemudian ada musculus ischiococcygeus. Musculus ischiococcygeus berada di sini, di tulang ischium. Selanjutnya ada musculus farinea transversus. Musculus farinea transversus letaknya di sini. Ini merupakan letak dari musculus farinea transversus. Dan yang terakhir ada musculus coccygeus. Musculus coccygeus letaknya di sini, di tulang coxae.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ligamen pada panggul. Sebelumnya kita harus tahu apa sih fungsi dari ligamen itu. Ligamen sendiri berfungsi menjaga tulang supaya tidak bergerak atau tidak bergeser terlalu jauh dan menahan tulang agar tetap selaras antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Bisa kita lihat di sini ada ligamentum sacroiliaca. Letak dari ligamen ini berada di permukaan sakrum ke ilium. Kemudian juga ada ligamentum sacrospinosum. Letaknya di tulang sakrum ke tulang spina ischiadica. Selanjutnya ada ligamentum sacrotuberosum. Ligamen ini letaknya dari tulang sakrum ke tulang tuberosis ischiadica. Yang terakhir itu ada ligamentum pubicum. Ligamen ini letaknya di depan tulang coxae kanan dan kiri. Di sini saya akan menjelaskan bentuk panggul yang normal. Bentuk panggul yang normal terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada ginekoid, bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Kemudian ada android, ada anthropoid, dan pleuroid. Yang pertama itu ginekoid. Bisa kita lihat gambarnya. Panggul ini merupakan panggul yang paling baik untuk perempuan. Bentuk pintu atas panggulnya hampir bulat. Kemudian jenis ini bisa kita temukan di 41% wanita. Selanjutnya ada panggul yang bentuk pintu atas panggulnya hampir segitiga. Umumnya mempunyai bentuk panggul ini adalah pria. Kemudian kulvatura sakrumnya hampir lurus. Bisa kita temui di 33% pria. Kemudian bentuk panggul anthropoid ini, bentuk pintu atas panggul ini agak lonjong seperti telur. Bentuk ini bisa ditemukan di wanita dengan perawakan tinggi dengan tungkai yang panjang. Dan yang terakhir itu ada peloid. Bentuk panggulnya sebenarnya sama dengan bentuk ginekoid tadi, hanya saja peloid ini bentuknya menyempit. Bisa kita lihat ke arah muka belakang. Jenis ini jarang ditemukan baik di laki-laki maupun perempuan. Baik, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan panggul luar. Pemeriksaan panggul luar adalah pengukuran distansia spinarum, distansia clistarum, conjugata externa, dan ukuran lingkar panggul. Tujuan pengukuran lingkar panggul ini adalah untuk mengetahui adanya kelainan atau keadaan yang menimbulkan penyulit persalinan normal. Sebelum melakukan pemeriksaan panggul luar, kita terlebih dahulu menyiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran distansia spinarum. Yang ini ujung jari telunjuk kanan dan kiri berada di ujung jangka panggul. Kemudian jarak antara spina iliaca anterior superior kiri dan kanan yaitu sekitar 23-26 cm. Kemudian untuk melakukan pengukuran distansia cristarum, jari tengah mencari tulang crista iliaca kiri dan tulang crista iliaca kanan. Jarak terjauh antara crista iliaca kanan dan kiri yaitu sekitar 26-29 cm. Selanjutnya untuk melakukan pengukuran conjugata externa, jari tengah mencari tulang kelima lumba vertebrata. Kemudian tempatkan ujung jangka panggul, jarak antara pinggir atas simpisis dan processus spinorus, ruas tulang lumba kelima yaitu sekitar 18-20 cm. Dan yang terakhir itu melakukan pengukuran lingkar panggul. Kita tempelkan ujung midain atau pengukurnya di simpisis pubis. Kemudian pastikan midainya berada di angka 0. Kemudian ukur melingkar keseluruhan panggulnya. Sekian video yang bisa saya sampaikan atau jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.